Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874, dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan, tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Nah, 50 tahun setelahnya, yaitu tahun 1975, muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus. Artikel majalah Menara Pengawal edisi tahun 1997 berjudul, Mengidentifikasi Utusan yang Benar. Bagaimana Yehuwa mengidentifikasi para utusan yang benar, dan bagaimana ia menyingkapkan yang palsu. Lebih lanjut artikel itu mengatakan, Allah Yehuwa adalah pribadi agung yang mengidentifikasi para utusannya yang benar. Ia mengidentifikasi mereka dengan membuat kata-kata yang ia sampaikan melalui mereka menjadi kenyataan. Yehuwa juga adalah pribadi agung yang menyingkapkan para utusan yang palsu. Bagaimana ia menyingkapkan mereka? Ia menggagalkan tanda-tanda dan ramalan mereka. Dengan cara ini ia memperlihatkan bahwa mereka adalah para peramal yang melantik dirinya sendiri, yang beritanya benar-benar berasal dari penalaran mereka sendiri yang palsu. Ya, pemikiran yang bodoh dan bersifat daging. Nah, artikel itu kita bisa gunakan untuk menilai secara objektif terhadap organisasi saksi-saksi Yehuwa yang mengaku bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehuwa adalah nabi-nabi yang diangkat dan diutus oleh Allah Yehuwa. Bagaimana caranya? Sangat mudah, yaitu dengan mengamati rekam jejak sejak organisasi ini sejak didirikan oleh Charles Russell. Mari kita dengar pengakuan dari mulut salah seorang pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa tentang rekam jejak organisasi ini. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu, dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Nah, 50 tahun setelahnya, yaitu tahun 1975,
muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus. Mari kita perhatikan pengakuan dari majalah Sadarlah edisi tahun 1993. Dan perhatikan kalimat yang diberi warna merah, karena merupakan rasionalisasi pembenaran diri organisasi ini atas nubuatan palsunya itu. Saksi-saksi Yehova, karena sangat merindukan kedatangan Kristus yang kedua, telah menunjuk kepada suatu tanggal yang ternyata tidak benar. Karena hal ini, beberapa orang telah menyebut mereka sebagai nabi-nabi palsu. Akan tetapi, dalam hal ini tidak pernah mereka berbuat lancang dengan membuat ramalan-ramalan dalam nama Yehova. Mereka tidak pernah berkata, "Inilah kata-kata Yehova." The Watchtower, menara pengawal, terbitan resmi saksi-saksi Yehova, telah mengatakan, "Kami tidak memiliki karunia bernubuat." Mari kita membahas 3 rasionalisasi pembenaran diri, yaitu yang pertama, dalam hal ini tidak pernah saksi Yehova berbuat lancang dengan membuat ramalan-ramalan dalam nama Yehova. Dan rasionalisasi kedua, saksi Yehova tidak pernah berkata, "Inilah kata-kata Yehova." Dan ketiga, saksi Yehova tidak memiliki karunia bernubuat. Pertanyaannya, sahkah 3 rasionalisasi pembenaran diri tersebut? Sebenarnya 2 rasionalisasi, yaitu atas nama Yehova merupakan pembodohan kepada 8,6 juta saksi-saksi Yehova sebagai anggotanya. Sedangkan, rasionalisasi saksi Yehova tidak memiliki karunia bernubuat, perlu dijelaskan arti dari kata nubuat, agar para saksi Yehova tahu bahwa para pemimpin organisasi ini sedang bernubuat atas nama Allah. Mari kita bahas rasionalisasi tersebut. Sebenarnya 2 rasionalisasi, yaitu atas nama Yehova merupakan pembodohan kepada 8,6 juta saksi-saksi Yehova sebagai anggotanya. Mengapa? Karena 8,6 juta saksi-saksi Yehova tahu, dan yakin bahwa organisasi Menara Pengawal adalah organisasi yang dimiliki oleh Allah Yehova sendiri. Oleh karena itu, setiap saksi Yehova menyebut organisasi Menara Pengawal sebagai organisasi Yehova. Ini juga berarti, apa yang disampaikan oleh para pemimpin saksi-saksi Yehova melalui publikasi terbitannya, terilham karena bersumber dari Allah Yehova sendiri. Mari kita perhatikan pengakuan dari salah seorang pemimpin saksi Yehova mengenai sumber makanan rohani yang saksi-saksi Yehova terima. Sepanjang sejarah, Yehova selalu menyediakan makanan rohani untuk umatnya. Yehova juga selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan umatnya untuk melaksanakan tugas darinya. Pada zaman modern, Yehova memberikan makanan rohani melalui bacaan tercetak. Tapi belakangan ini, Yehova mulai menyediakannya secara elektronik. Akan tetapi, dalam hal ini tidak pernah mereka berbuat lancang dengan membuat ramalan-ramalan dalam nama Yehova. Mereka tidak pernah berkata, "Inilah kata-kata Yehova."
Sekarang, budak yang setia dipercayakan untuk memberikan makanan rohani kepada umat Allah yang jumlahnya jutaan orang. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Yehua akan membimbing mereka dengan kuasa kudus. Bagaimana budak yang setia dan bijaksana bisa menyediakan makanan rohani yang berharga? Aku akan membuatmu mengerti dan menunjukkan kemana kamu harus berjalan, kata Yehua di Mazmur 32 ayat 8. Sekarang, Yehua menyediakan petunjuk kepada budak yang setia melalui Yesus. Yesus menyediakan petunjuk bagi umat Allah melalui budak yang setia dan bijaksana. Jadi, kita bisa yakin sepenuhnya akan pemahaman rohani dan bimbingan yang mereka berikan. Dari sekarang, kita harus percaya bahwa petunjuk yang Yehua berikan selalu benar. Mengapa ini sangat penting? Karena akhir dunia ini sudah semakin dekat. Pada kesengsaraan besar, kita mungkin akan menerima petunjuk yang menurut kita aneh, tidak masuk akal, atau sulit dijalankan. Saat itu, Yehua tidak akan berbicara langsung kepada kita. Dia kelihatannya akan memberikan petunjuk melalui orang-orang yang Dia lantik. Di saat-saat yang genting seperti itu, akan sangat berbahaya kalau kita meragukan petunjuk mereka atau bertanya-tanya, apakah petunjuk ini memang dari Yehua atau hanya pemikiran mereka sendiri? Pada saat itu, apakah saudara akan percaya kepada Yehua dan organisasinya? Jawabannya bergantung pada sikap saudara sekarang. Kalau saudara sudah terbiasa menaati petunjuk dari sekarang, saudara akan lebih mudah menaati petunjuk yang diberikan nanti selama kesengsaraan besar. Tanggal 8 November tahun 1978, pemimpin kultus Jim Jones mengajak 900 lebih pengikutnya latihan terakhir, yaitu latihan minum Kool-Aid yang dicampur dengan sianida. Hasil akhirnya, 900 lebih pengikut Jim Jones tewas bunuh diri. Mengapa? Karena pengikutnya itu sudah terbiasa dilatih taat untuk menerima petunjuk yang aneh, tidak masuk akal dan sulit dijalankan, yaitu latihan minum Kool-Aid yang dikatakan Jim Jones telah dicampur sianida. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Alkitab mengatakan kita wajib mengujinya. Jangan asal percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nubuat adalah berita yang terilham, penyingkapan atau pemberitaan tentang kehendak serta maksud tujuan ilahi.
Nubuat bisa berbentuk ajaran moral yang terilham, pernyataan tentang perintah atau penghakiman ilahi, atau pemberitahuan tentang sesuatu yang akan datang. Sebagai raja bangsa-bangsa, Yehuwa menugasi Yeremia untuk menyampaikan berita penghakiman kepada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Tetapi, apa maksudnya kaum sisa terurap, diangkat atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan? Seperti sang nabi pada zaman dahulu, golongan Yeremia diberi tugas oleh pribadi yang berdaulat di alam semesta. Jadi, hamba-hamba Allah yang terurap diberi wewenang yang sah untuk membuat pernyataan di seluruh dunia mengenai bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Berbekal wewenang dari Allah yang Maha Tinggi, dan dengan bahasa yang jelas dari firman-Nya yang terilham, golongan Yeremia mengumumkan bahwa bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang ada sekarang akan dicabut dan dibinasakan pada waktu yang Allah tetapkan, dan melalui sarana yang Ia tentukan. Golongan Yeremia bertekad untuk tidak menyerah dalam melaksanakan tugas dari Allah untuk mengumumkan berita penghakiman Yehuwa ke seluruh bumi.